Saya ngapain, Pak? Adik-adik sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, videoin, Pak. Ini salah satu mahasiswa yang sangat ahli Mobile Legends. Enggak, Pak. Ini kembalian saya. Karena alhamdulillah masih sangat ceria ya. Daripada kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Malam pada semuanya. Baiklah teman-teman, mahasiswa yang sangat saya cintai. Nah, kali ini kita akan memperdalam tentang dunia strategi praktek mengajar gitu kan ya. Paling tidak sampai harus tahu regulasi tentang keguruan saat ini. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, undang-undang apa itu? Kira-kira Anggra ini, Tirto Yoso. Iya. Anggra ini. Undang-undang tentang ajar mengajar. Iya tak Pak? Jadi dunia pendidikan di Indonesia itu landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, nah itu Pak saya nggak tahu. Selama ini saya googling aja. Jadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu tentang sistem pendidikan di Indonesia. Di segala macam sekolah ya kan, sekolah guru, murid itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, undang-undang ini melahirkan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Jadi kalau kita berbicara tentang guru nanti ketika sampai jadi kepala sekolah, misalnya biar fasih tentang ngomong keguruan itu harus tahu Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Tahu bedanya guru dan dosen? Ya benar sekali warga. Kalau guru itu bijak guru, bijak guru, Pak. Bukan. Dosen itu kerjanya sakdes, bayarnya saksen. Jadi dosen itu do sains. Apa sains? Sains. Jadi yang membedakan guru dan dosen itu terletak pada tridharma perguruan tinggi. Bisa diulangi? Pokoknya sampai mendengarkan dongeng aja. Iya saya nggak captek. Ya sampai nggak captek. Jadi yang membedakan guru dengan dosen. Bangga. Dosen itu adalah seorang ilmuwan yang memiliki tugas pokok dan fungsi tridharma perguruan tinggi. Apa tridharma perguruan tinggi itu? Satu, pendidikan, melaksanakan pembelajaran. Dua, melakukan penelitian. Tiga, melaksanakan pengabdian masyarakat. Yang tridharma perguruan tinggi ini tidak melekat pada sosok guru. Satu, penelitian. Dua, pendidikan. Yang pertama itu pendidikan, yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian. Pak, jadi dosen itu enak apa saja cuma dikit. Beda dengan guru. Ya Pak ya. Pak kayaknya jadi dosen itu enak Pak ya. Ada dikit bayarnya gede daripada guru. Gitu kan? Ya, kamu merasa begitu? Ya. Ini jadi dosen. Ya pengen Pak. Pengen Pak. Tapi Nggak tahu. ya. Jadi kalau guru kewajiban mengajarnya itu minimal 24 jam dalam seminggu. Minimal 24 jam dalam seminggu. Kira-kira setiap harinya berapa jam? Kalau hari kerjanya Senin sampai Jumat ya.
Kalau dosen 12 SKS sudah maksimal ya, 12 SKS berapa menit, berapa menit. Kenapa dosen itu ngajarnya sedikit? Karena dia punya fungsi penelitian dan pengabdian. Penelitian itu lama jamnya, apalagi pengabdian masyarakat. Kita jadi anggota DPR tahu gitu. Apa? Nah, dinas pengajian rutin. Tiga itu kan banyak. Nah, itu dihitung juga jam kerja. Nah, karena dia seorang ilmuwan, maka jam belajarnya lebih sedikit karena ada beban penelitian dan pengabdian masyarakatnya itu tidak diwajibkan kepada guru. Yang kedua, dosen itu pada dunia pendidikan tinggi, perguruan tinggi. Sedangkan guru pada dunia diktasmen, pendidikan dasar dan menengah, mulai TK, SD, SMP, atau aliyah. Nah, sekarang ini ada istilah guru profesional. Nah, dengan guru profesional sertifikasi guru. Jadi untuk menjadi seorang guru seperti saudara-saudara kita di PAI, itu dia ketika sudah diwisuda masih belum bisa mengajar karena belum punya SIM. Ibarat sudah punya sepeda motor tapi SIM-nya belum punya. Kalau punya SIM harus ikut PPD. Harus ikut apa? PPD, bukan PPT. Kalau PPT itu Porpoin. Pak, harus buat apa? Harus buat, harus ikut PPG, Pendidikan Profesi. Ada yang namanya prajab, ada yang namanya garjab. Jadi salah satu ciri guru profesional itu, guru yang ahlinya ahli, core of core, itu harus punya sertifikasi. Nah, untuk bisa praktek mengajar tadi harus ikut PPG. Nah, syarat utama minimal guru bisa mengajar itu harus mempunyai 4 kompetensi. Skill, apa? Skill, kemampuan. Kemampuan yang pertama apa? Kemampuan pedagogik. Adalah pedagogik. Kemampuan pedagogik itu kemampuan melaksanakan pembelajaran dengan baik, tahu strateginya, Jadi kalau mengajar enak itu berarti pedagoginya bagus. Entah itu dengan beliau terlebih dahulu ya kan. Ngerti the art of teaching, seni dalam mengajar. Bukan the art of learning, seni dalam merayu ya, bukan. Seni dalam mengajar. Kalau sampean DPAI ya, DPGMI yang jurusan pendidikan itu ada caranya mengawali pembelajaran, dimulai dengan salam, dengan doa, dengan apersepsi. Tahu apersepsi? Mengkaitkan ilmu pengetahuan sebelumnya dengan materi pembelajaran. Masih ingat pembelajaran perkuliahan lalu kita bahas apa? Namanya apersepsi. Kira-kira mahasiswa itu masih baca nggak materi atau masih mendengarkan nggak materi yang bersangkutan juga? Namanya apersepsi. 4 kompetensi di Undang-Undang Nomor 14, syarat minimal dari seorang guru yang bisa mengajar. Yang kedua apa? Kompetensi profesional, menguasai wawasan ilmu yang diajarkannya. Jadi dia sudah hafal A sampai Z ya. Kalau dia guru Mobile Legends seperti teman saya ini, hafal fighter, mage, marksman ya kan. Terus pakai armor apa gitu, dia hafal emblem apa, dia hafal. Kuat dalam gitu kan. Nanti kalau menghadapi Balmond pakai si Halberd apa pakai apa dia. Ini guru besar bidang Mobile Legends. Ya, Ustaz ya.
lagi membuli perwalian saya ini. Ya, jadi syarat untuk bisa mengajar dengan baik tadi ya harus punya kompetensi pedagogik ya, memperdalami ilmu strategi pembelajaran, metode, tahu mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Kenapa sih siswa ini kok galau, gak loading, gitu kan? Bisa ngomong gak connect. Atau kenapa siswa ini telo, telat loading, gitu kan? Yang kedua kompetensi profesional, menguasai materi yang diajarkan. Yang ketiga apa Pak? Kompetensi kepribadian. Kepribadian. Jadi rata-rata cewek sekarang itu suka cowok yang memiliki kepribadian, betul nggak? Coy. Ya kan? Coy. Punya mobil pribadi, rumah pribadi, pesawat pribadi. Wah itu sangat suka sekali Andre ini. Ya, cuma yang cowok yang berkepribadian, mobil pribadi, rumah pribadi. Ya, Andre. Sama Ansor gimana? Oh iya ya, oke. Karena Anggra ini dapat Ansor itu anugerah, Ansor dapat Anggra ini bencana. Kepribadian ini menjadi orang yang dicintai, bukan sama murid. Menjadi Ansor lovers, gitu kan? Atau Ansor fans club. Tapi bagaimana seorang guru itu merasa dekat dengan murid-muridnya? Jadi harus ada chemistry gitu kan. Jadi guru itu harus bisa menjalin hubungan layaknya anak dan orang tua. Kalau sampai menjalin hubungan dengan dosen, Pak, nilai saya kok B, nilai saya kok C gitu kan. Itu masih belum kuat hubungan. Jadi modal awal untuk mengajar nanti juga harus punya kemampuan kepribadian ya. Jadi pribadi yang menyenangkan. Agar apa? Agar kemudian tidak terjadi kekerasan dalam pembelajaran. LGBT ya. Di apa sekarang ini sampai kadang-kadang dilabrak sama orang tuanya ya, dikriminalisasi sama orang tuanya, nggak terima anaknya dilabrak. Yang keempat, harus punya kompetensi sosial, harus punya wadah organisasi, komunitas. Jadi kalau di guru-guru itu ada namanya MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Kalau di guru SD namanya KKG, Kelompok Kerja Guru. Kalau kepala sekolah namanya MKKS, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Kan itu nulis ini. Bapak itu ngomong cepet apa bisa nulis Pak? Bapak itu dosen cakopo. Enak juga dari ngomong banget. Lulusan SMK. Ya. Rekayasa apa? Teknik jaringan. Mata lunak. Jadi ahli perekayasa. Ini cintanya direkayasa ya. Sudah berpuluh-puluh kali, ya. Itu sudah terbiasa. Ya. Nah ini, jadi kuncinya ya, bisa sebenarnya kalau sampai ngajarnya enak, materi apa aja disampaikan itu tidak menyenangkan. Terlihat powerful. Coba sampai masak jadi sampai. Angga ini punya modal. Angga ini siapa? Weni. Coy. Apa? Ini
minimal sampean dari mata kuliah kita ini ya, sampean punya semacam insight, wawasan. Oh ternyata jadi seorang pembicara, seorang motivator itu yang pertama memunculkan kekuatan dari dalam. Kalau cewek itu namanya inner beauty. Ya, tahu inner beauty? Kecantikan yang terpancarkan dari dalam tanpa kosmetik. Ini kan kadang-kadang agak nervous kalau temennya pakai pelembab yang lebih mahal gitu ya. Enggak ya? Enggak Marbella gitu kan. Atau kostumnya itu saling jual-jualan satu kos. Enggak. Biasanya kan istri saya dulu begitu. Mutar gitu kan. Satu kontrakan itu kostumnya dipakai seluruh rumah gitu kan. Nanti yang gitu ya. Jarang. Itu rahasianya dapurnya cewek. Ini dimacing-macingkan tasnya sama bajunya gitu kan. Ini kok janjian ini? Janjian sama ini Pak. Oh suka yang gelap-gelap gitu ya? Warna yang gelap. Oh ya, baiklah jangan lupa tugasnya ya besok dikerjakan. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ini yang kamu bilang kemarin. Ini yang kamu coba ini. Bukan Pak, bukan. Ini Pak. Oh ini. Ya Pak. Loh, gak apa-apa. Yang penting satu frekuensi. Yang penting satu server, gitu kan? Cocok nggak Pak? Cocok. Cuma dia kasihan. Nggak Pak. Gak apa tapi begini. Bapak. Kayaknya nolak-nolak gitu kan. Iya, Jombang itu kan stoknya kan sedikit. Iya. Ini rumahnya mana sih? Oh, Jakarta kan bisa naik bis gitu kan. NDF Pak. Ini telah di syarat ini. Makanya yang terpenting, tapi yang terpenting dari itu semua, sampai harus punya karisma. Jadi misalnya Andra ini ya, Andra ini kan tipe cewek yang sulit dikendalikan gitu kan. Karena ahli rekayasa kan. Saat nakal-nakal Andra ini, itu akan takluk pada cowok, pada guru yang punya karisma. Iya. Jadi punya jiwa yang terberkah. Di balik tertawanya saat ini. Ini sebenarnya sosok yang buruk. Mau nangis Pak, tapi nggak tahu. Pak, hatinya berubah Pak. Semacam itulah gitu kan. Jadi modal dasar untuk mengendalikan orang lain, cowok, cewek, murid, ya kan? Itu sebenarnya karisma. Bahkan teman saya ini ngurusi anak Down syndrome, tahu Down syndrome? Anak Down syndrome ini diprediksi kekuatan IQ-nya itu setara ketika dewasa, setara anak kelas 2 aja itu. Setua-tuanya anak Down syndrome, kekuatan IQ-nya setara anak kelas 2 aja. Nah, sulit sekali untuk kemudian mendidik anak Down syndrome. Jadi kurikulumnya sangat simpel, saya bagaimana membuat rajin anak Down syndrome sholat maghrib, itu aja. Tapi dibayar 2 juta setiap bulan. Down syndrome itu pada kesalahan kromosom. Sulit sekali dikendalikan karena dia susah fokus, kan? Lalu apa yang dia lakukan? Dia lakukan satu, membuat permainan lagu.
biar konsentrasinya. Jadi kalau dia ngambil sedikit, buatkan lagi. Yang kedua, dia menggunakan bahasa tubuh sebagai alat pengaruh. Ini wajah yang menarikkan. Jadi memainkan body language sebagai pengendali. Jadi teatrikal. Kemampuan teatrikal itu sebagai pengendali anak. Jadi karisma. Makanya strategi apapun nggak akan bisa jalan kalau gurunya itu nggak punya karisma. Sama mengendalikan masa yang besar, tapi sama nggak punya karisma. Nah, karisma itu dibangun dari apa, Pak? Pertama, dari wawasan yang luas. Sama kan sekarang beliau tahu punya wawasan itu kan meneduhkan, Pak. Kadang-kadang hati saya ini rapuh, Pak. Saya butuh cowok yang bisa membuat saya nyaman. Sama, jadi seorang guru ya tidak begitu. Nakal-nakalnya siswa itu SMP. Iya kan? Masa atau balik atau masa ubah. Karisma itu. Coba mengenali diri sama. Mengaca di depan kaca itu benar ya. Cocokkah aku untuk si dia? Cocok. Yang kelima modal untuk mengajar itu kompetensi leadership. Apa? Leadership. Harus bisa mengarahkan. Bagaimana mengarahkan anak nakal, bagaimana normal, belajar. Ada yang mantan anak nakal? Tidak ada, semua. Ada yang alumni anak nakal? Ada. Tentu berbeda penanganannya ya antara Sire dengan siapa? Iya. Ini Pak, ini Pak. Siapa? Panggungan. Kalau anak pang itu di Jombang terkenal. Anak Panggungan, udah nggak perlu salah. Panggungan. Jadi masih ingat undang-undangnya, Pak? Cerdas. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor berapa? Nomor 20 tahun 2003. Ini penting, jangan kenapa ujian komprehensif. Jadi sampai nanti sebelum lulus itu ada ujian komprehensif. Sampai ujian bahas 1 tentang manajemen pendidikan, 2 tentang keislaman. Ini sebelum lulus, ini diuji itu, kepakaran sampai. Selama 4 tahun itu dapat ilmu apa? Diuji dalam ujian komprehensif. Nah, undang-undang guru dan dosen nomor ya, nomor 14 tahun 2000. Nah, banter bener, bagus. Nomor 14 tahun 2000. Ini, Pak, kepala sekolah itu apakah guru? Ayo udah tanya. Pak, rektor itu apakah dosen? Nah, sekali Pak biasa. Jadi kepala sekolah, siapa yang tahu kepala sekolah? Itu guru apa bukan? Hah? Saya yakin Pak, saya bingung baca. Kok bisa? Nah, ini menurut Permendiknas nomor 13 tahun 2007, kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan. Jadi semuanya itu guru, tapi yang diberi tugas tambahan untuk memimpin. Rektor itu apakah dosen, Pak? Dosen yang diberi tugas tambahan memimpin kampus. Jadi biar siapa nggak bingung ya.
Pak, Kaprodi itu apakah dosen? Dosen. Faktanya ngajar sampean. Yang diberi tugas menjabat sebagai Prodi. tetap tugas utamanya ngajar. Adapun jabat itu tugas ya sudah mulai oleng. Kalau begini berarti sudah mau berakhir perkuliahan. Semakin sering oleng begini. Tapi gorengannya kayaknya belum datang. Pulangnya setelah datangnya gorengan. Ada pertanyaan? Nggak ada? Pak, MPI apa bisa jadi guru? Gimana? Kan ada pendidikan juga. Nah, bisa. Nah, karena profil kalian itu tenaga kependidikan, bukan tenaga pendidik. Jadi di sekolah itu ada istilahnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Apa bedanya? Apa bedanya? Apa? Tunggu gorengan dulu. Baru kita pulang. Saya tahu. Apa bedanya? Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi di sekolah itu ada tenaga pendidik siapa? Kalau tenaga kependidikan siapa? Apa? Penjaga sekolah. 2. Satpam. 3. Laboran. 4. Pustakawan. 5. Staf. Ya. Jadi selain guru disebut tenaga kependidikan. Nah sampai ini masuk ya. Bagaimana menjadi seorang staf yang terampil, menjadi pustakawan, menjadi laboran. Mata kuliah yang bahas ini namanya mata kuliah MSDM. Terdapat mata kuliah MSDM, manajemen sumber daya manusia. Berapa? Siapa? Jadi, ya, apa bedanya sekolah dan madrasah? Beda. Dalam struktur sistem pendidikan kita. Kalau sekolah itu di bawah naungan Kementerian Agama. Pendidikan dan Kebudayaan. Yang nama menterinya adalah Ojek. Gus. Kalau nama menteri agama kita? Yakut. Yakut. Siapa ya? Yakut. Orang bang. Ini masih kayak wong Jawa Tengah. Oh, gosip. Ada konsekuensinya antara di bawah Kementerian Agama dengan di bawah Kementerian Kemendikbud. Konsekuensinya apa, Pak? Sebagaimana di dalam pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi ketika di bawah yang dapat di pasal 31 itu kan yang dapat anggaran 20%, bahwa pendidikan di Indonesia itu minimal dana APBN-nya kan 20%. Itu yang dapat siapa, Pak? Kementerian Pendidikan dan sehingga kalau kalian ingin mendirikan
antara sekolah atau madrasah, kalau ditinjau dari undang-undang tadi, bantuannya akan lebih banyak dapat sekolah daripada Kementerian Agama. Gitu. Nah, sekarang para kepala sekolah itu juga pinter agar bisa menyaingi madrasah, ya, dibuangkan SDI, sekolah dasar Islam, yang hampir mirip dengan madrasah. Madrasah juga gak kalah canggih gitu kan. Ada madrasah kejuruan, kan? Ada madrasah IC, tahu IC? Insan Cendekia. Insan Cendekia. Tuh, top. Nah, kembali ke topik tadi. Jadi, apa bedanya mendidik dan mengajar? Beda, Pak. Kamu bisa beda, hurufnya beda, Pak. Kalau mengajar itu ya hanya sekedar memasukkan pengetahuan kepada guru, memindah pengetahuan yang dimiliki guru kepada guru. Fitia ini kan kosong, bagaikan kertas kosong. Teori tabula rasa, dia akan terisi apa katanya guru yang akan mengabarinya. Dia hanya proses memindah pengetahuan semua. Tapi kalau pendidik itu transfer of knowledge and values, transfer pengetahuan dan nilai-nilai, nilai agama, nilai kebijaksanaan, dan muatan filsafat di sana. Jadi tidak hanya sekedar mengajar pengetahuan ya, tapi juga menanamkan nilai-nilai budi pekerti. Datang, siapa yang ketiga itu? Alhamdulillah Pak Allah. Ngomong sendirian ini juga capek loh. Oke, langsung didistribusikan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Ini seksi konsumen. Iki, Pak. Langsung buka. Terus mari kuliah itu. Nggak kayak BLT lah. Terus langsung dibagi Mas. Sambil makan, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada ya silakan pulang. Bagiin, Cok. Lanjut, kami mendengarkan kan? Sambil makan. Berpikir logis sama logistik kan? Jadi kebutuhan perut dan sekitarnya harus dituntaskan. Amin, Pak. Dalam masyarakat. Baiklah ya, kita lanjutkan ya. Lu kita bahas ya. Jadi terus lu keliling aja gitu, dia suruh ambil sendiri. Proses yang memanusiakan manusia. Nanti gue terakhir. Apa maksudnya memanusiakan? Pernah dengar nggak? Apa? Seperti ini. Maksudnya memanusiakan manusia itu mengajar dengan menonjolkan nilai-nilai kemanusiaan, bukan nilai-nilai kehewanan. Maksudnya apa, Pak? Kan ada guru itu kan, kalau rame ya, kalau masih rame dipukul, kayaknya kedelai. Ayo, rame yo, pak. Awas ikan nurut yo, main pukul. Kenapa? Hewan itu kalau nggak dipukul nggak bergerak. Ya, makanya dengan kelembutan, dengan kesabaran. Jadi teori punishment and reward itu sudah
Jangan dipakai. Tahu Pak Anies sendiri? Hukuman dan ganjaran. Jadi, kalau kamu nggak nurut, kalau kamu terlambat ya, kamu harus keliling lapangan 100 kali. Pernah? Jajan kantor. Hari. Sekarang? Nggak kepingin? Saya hukum ya? Niatkan untuk untuk olahraga. gimana? Ya. Ini bisa lapor sama Komnas HAM. Apa Komnas HAM? Kompon. Sekali lagi jangan sampai jadi wanita yang lugu ya. Tahu itu? Untuk goblok. Harus wawasannya diajak ngomong ilmuwan sambung. Apa bedanya bukan? Jadi bisa bermimpi. Dapat saya lepas. Kata kuncinya apa? Keyboardnya apa? Siapa yang bercita-cita jadi dosen? Dosen? Itu harus tahu kita mau daripada menarik dulu, ya kan? Jangan nggak bisa kan? Gitu kan? Ini bentuk negosiasi saya. Jadi upaya untuk menyuap mahasiswa. Kan ini kan suapan ini kan? Nah, ini suapan ini, korupsi itu. Mengganti jam seenaknya gitu kan. Harusnya fasilitas duduk-duduk di kursi gitu kan ya. Ini upaya untuk negosiasi biar enggak dilaporkan ke korupsi. Kak, saya izinkan? Enggak, saya izinkan. Khusus Anda ini nggak diizinkan. Enggak, enggak. Itu artinya komen. Jadi menghadapi wanita seperti ini, woman always right. Always right. Wanita tidak pernah bersalah. Iya, Pak. Susah ini. Kalau salah balik ke pasal pertama. Itu kode keras ya. Sudah siap ya? Nah, kita lanjutkan ya sejarah guru di Indonesia ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat regulasi itu maksudnya peraturan-peraturannya. Reformasi pendidikan di Indonesia itu lebih banyak pada reformasi guru daripada reformasi sekolah, reformasi kalau nggak habis, laki-laki biasanya apa? Oh ya, syuting. Gantian. Oper. Kita lanjutkan ya. Jadi kamu nanti kalau memutuskan bantu setir jadi guru misalnya ya sampai harus buang mood dua kali. Jadi satu pentingnya dituntaskan, kemudian satu lagi. Ini kan kebetulan PD, namun masih belum bisa menjadi guru profesional, harus ikut PPD. Mau makan, mau masuk. Jadi, kalau ditanya apa, guys?
bikin singkatannya. Bentar Pak, saya mau kenalan dulu. Enak. Bully cewek itu enak Mas. Ingatnya biasanya begitu lah. Jadi mau bahas dendam juga nggak bisa ya. Bebek dia Pak? Kebahagiaan. Apa? Profesional juga. Jadi ada perbedaan antara pekerjaan dan profesi. Dalam bahasa Inggris itu ya ada vacancy, job, ada profesional. Apa bedanya Pak? Kalau pekerjaan itu semua orang bisa. Orang bisa. Kalau profesi harus pada ahlinya. Beca itu pekerjaan atau profesi? Beca. Profesi. Orang beca itu apa? Harus S1. Dituntut ijazah. Lowongan kerja beca. Bidang pendidikan yang dibutuhkan S1 MPI. Lowongan pekerjaan bakul jamu, ya kan? Enggak. Nggak usah. Lowongan pekerjaan reseller. Ijazah yang dibutuhkan S1 MPI. Apa seperti itu? Kalau pekerjaan semua orang bisa. Tapi kalau profesi harus punya keahlian. Mengapa guru itu harus profesi? Karena bayangkan ya, kalau itu Pak bayangkan. Kita bayangkan ya, dokter itu kalau salah nyuntik satu orang, fatal nggak? Guru sama, guru itu kalau memberi keterangan salah pada satu kelas, fatal nggak? Fatal, itu apa? Nah, jadi kesesatan yang luar biasa. Maka nggak boleh sembarangan orang jadi guru. Harus benar-benar yang menguasai di bidang. Itu makanya disebut guru itu harus jadi profesi. Sama seperti pengacara, sama seperti akuntan, punya gelar profesi. Kita gelar profesi sekarang. Jadi kalau gelarnya profesi dokter apa? DR kan? Kalau guru apa? DR. Bukan dirosok, cuma gelar itu singkatan. Kamu sih yang trauma dengan DR itu. Jadi semakin susah sekali jadi guru. Pak, sarjana PhD ketika sudah lulus kuliah dari Malang, apa bisa ngajar Pak? Bisa. Tapi karena dia bukan guru profesional, gajinya ya di bawah UMR. Ini yang penting kasihan. Penting. Kan satunya kan kelihatan yang satu. Kalau saya sudah tadi tidak. Jadi saat kalian tuh bisa ngajar tapi gajinya ya paling 300.000 kan? Satu bulan ya kan? Atau 500.000. Makanya yang bisa diharapkan dari lulusan MPI sekarang ya nanti menguasai peta permasalahan seputar guru. Akan nanti saya menjadi konsultan, bisa memberikan masukan-masukan kepada kepala sekolah terkait dengan penanganan ya sangat berharga sekali. Bisa senyumnya itu 227. Oh, senyum 227. Nanti Pak. Senyum 227 itu seperti senyumnya Ray. Ya, tidurnya 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, tahan 7 detik. Itu senyum 227. Kalau senyumnya 227.
Pokoknya figur bahagia ya nih ikonnya kelas ini kan. Piala berdirinya kelas ini. Nanti kalau bisa sama ini gabungan nanti. Pokoknya kelas itu yang paling diingat tuh apa? Guru yang paling diingat di sekolah itu guru apa? Guru olahraga. Guru kalau nggak yang paling sabar, yang paling kejam. Pilihannya itu. Makanya sampai ketika nanti terpaksa mengajar, ya kuncinya itu kalau nggak paling clear ya paling sabar. Dan kebanyakan kita itu guru yang paling diingat guru apa? Guru SD. Ya, yang paling sabar. Tertarik jadi guru? Ya? Sedikit, secuil ya. 0,00001% Pak. PNS. Wah. Jadi cita-citanya itu jadi PNS. Pegawai nunggu surat. Oh, coba ketika dia pegawai nunggu surat ini kasihan ya. Tiap hari harus hati-hati yang terluka gitu kan. Ya, PNS itu hanya satu dibanding berapa orang. Misalnya itu bertempur dengan kakak kelas, ya kan? Terus bertempur juga dengan lulusan yang sama di kampus yang berbeda. Hah? Bisa. Salah satunya ada alumni MPI itu kemarin keterima di Seknek Kemenak Pusat. Ya tapi ya melawan beratus-ratus ribu pelamar. Sekarang nilai MPI semakin baik ketika ada pembukaan CPNS. Tapi biasanya kementerian besar. Yang Pemda jangan jarang. Nah itu kata lobby. Kata lobby di tingkat baik di tingkat asosiasi. Jadi kita punya asosiasi manajemen MPI seluruh Indonesia. Tapi yang lain juga begitu. Asosiasi ke BMU ini kan saling tapi begini Mas ya, jadi sampai sama seperti saya pada waktu sampai zaman jadi Mas. Tentu kan saya khawatir masa depan itu kan sering menghantui sampai ada. Makanya sampai jangan hanya terpaku pada ilmuwan MPI saja. Makanya nanti kan ada kompetensi sosial, ya. Harus ikut komunitas, ya. Seperti ini ikut IJNU kemarin kan. Masih ingat IJNU? Oh enggak sekarang enggak ya? Kemarin di IJNU kata Jomblo Nusantara. Karena sudah punya sudah serah terima ketuanya siapa sekarang? Jadi saya harapkan anak-anak ini harus umum. Apa umum? Aktif mencari peluang dan fokus pada satu titik ilmuwan. Nah, karena itu untuk tercapai 5 ya, ada 2 ya. Alhamdulillah. 2 ya. 5 ini kali-kali ya student exchange, tukaran pelajar, karena di kurikulum Merdeka Belajar kan sekarang ada. Kita coba merasakan ya makan. Ketika nanti makan nggak pernah makan. Makan itu bisa jadi pintu pembuka. Kenapa
salah satu kunci keterima CPNS alumni MPI di Jakarta Kemenang Pusat itu karena dulu pernah magang di Kemenang Pusat. Jadi ketika tes wawancara dia sudah punya pengalaman. Makanya salah satu fungsi mata kuliah magang ini sebenarnya membuka saluran-saluran pekerjaan, mengenalkan diri sampai kepada instansi. Dan jurusan MPI itu memilih instansi itu nggak sembarang instansi. Itu instansi yang pemerintah, dengan harapan nanti ketika ada peluang mereka sudah kenal kemampuan. Tiga kali magang. Magang pertama observasi, magang dua itu praktek, magang tiga PKL. Jadi setiap peluang itu sampai manfaat ketika berinteraksi dengan instansi. Itulah sampai ya. Sudah semakin 45 derajat. Masih kuat mendengarkan ceramah? Atau kita akhiri? Jam berapa? Sebenarnya nah, itu kan terkait dengan jenjang ya, jenjang dasar, menengah, tinggi. Coba. Nah, tuntutan belajar di perguruan tinggi dengan tuntutan belajar di dasar dan menengah itu berbeda. Sampai nggak zamannya lagi ulangan, menghafalkan rumus, dulu gitu. Sekarang enggak. Sekarang sama ini statusnya mahal. Apa ketika saya SD SMP itu ini Pak, ini siswa. Jadi sampai ini dituntut berpikir hot, apa? Hot. Berpikir panas. Apa begitu Pak? Enggak, hot itu singkatannya baik order skill. Ulangi. Apa artinya? Berpikir tingkat tinggi. Sudah nggak lagi hanya sekedar mengcopy paste omongan dosen atau hanya sekedar mencatat omongan dosen, tapi si fit dia ini harus bisa dari catatan dia ini harus bisa berubah jadi artikel. Nah, itu menciptakan opini, menciptakan ulasan. Namanya kreativitas, bisa nggak? Dituliskan. Kalau sekedar mencatat itu masih C1 pengetahuan tingkat rendah. Itu nggak butuh kuliah, cukup setiap hari lihat buat Google. Level kedua comprehension, bandingkan dari satu dengan dari. Naik lagi step 3 menerapkan, mempraktekkan, ya. Sampai nanti pada C6 harus bisa berpikir critical thinking, berpikir kritis dan menciptakan sesuatu. Sampai keluar dari ruangan ini ya, habis diberi materi praktek mengajar ya, langsung mengajar di musola, ya kan, mengajar teman sekosannya, ya kan, atau menulis buku tentang praktek mengajar, ya. Tapi kalau sekedar duduk, ya, tidak S itu kan, tunjuk siapa, salah, ya kan, nah itu belum kuliah. Itu masih sama seperti anak SMA. Maksudnya mahasiswa itu masih on fire ya. Jadi namanya pendidikan tinggi itu memang perlu yang namanya kedewasaan.
kedewasaan dalam berpikir, tak gampang marah, ya. Belum. Juga kedewasaan mental. Oh, butuh pak kedewasaan mental, iya nanti ketika nanti kita tujuh maupun kita di dosen belum baca di BAP dosen lengkap. Ada lagi pertanyaan? Pendidikan kok nggak bisa jadi tenaga pendidikan? Apa? Kenapa kok tenaga pendidikan nggak bisa tenaga pendidikan? Karena tidak mempelajari ilmu pendidikan sebagai dasar mengajar. Sampai kan mata kuliahnya kan kejuruan, kata praktek pelayanan publik kan. Jadi kalau jadi guru itu harus mengikuti matrikulasi. Mata kuliah pendidikan mulai dasar-dasar pembelajaran, membuat RPP, membuat silabus, dan praktek dasar pengajar, filsafat pengajaran, psikologi pembelajaran. Sebenarnya nggak mendapatkan itu, karena nggak mendapatkan itu sampai tidak diizinkan. Karena kan beda mata kuliah sampai. Mata kuliah sampai lebih kepada manajemen atau pengelolaan. Sedangkan guru lebih pada tentang mata kuliah pembelajaran. Ilmu-ilmu pendidikan sama tetap. Ibaratnya sama tuh dokter itu sama nggak diajari menyuntik, tapi sama memaksakan diri nyuntik. Nah ini nggak bisa. Batal nanti akibatnya. Mungkin yang terkait dengan ilmu mengajar cuma akademinya, mengajarinya aja ya. Karena ini mata kuliah kefakultasan, bukan mata kuliah keprodian. Karena mata kuliah kefakultasan, semua jurusan harus melaksanakan. Sama seperti bahasa Arab itu. Kan bahasa Arab itu PKBA ya. Itu mata kuliah keuniversitasan. Semua jurusan meskipun jurusan kedokteran itu dapat mata kuliah itu. Kurikulum wajib. Karena ciri khas kuliah di Malang apa? Kayak begitu. Karena nggak memenuhi standar dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 bahwa yang menjadi guru adalah lulusan S1 atau D4 kependidikan, sarjana pendidik, bukan tenaga. Kan tidak diatur untuk menjadi syarat untuk menjadi guru di Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 diatur syarat kualifikasi akademiknya apa? S1 pendidik, bukan S1 kependidikan. Maka yang bisa menjadi guru adalah sarjana Pendidikan. ya, agama, akademi. Sedangkan kita nggak bisa karena peraturannya seperti itu. Hah? Nomenklatur namanya. Nomenklatur siapa yang mengatur? Kementerian Pusat. Karena dia masuk di LPTK. Jadi Fakultas Tarbiyah ini disebut LPTK, Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Maka keluaran dari itu gelarnya SPD. Kalau kedokteran SK, sarjana kedokteran. Kalau fakultas hukum, sarjana hukum. SPDI karena dia PAI, bawah Kementerian Agama. Memang ada problem ketika dualisme pendidikan di Indonesia. Dualismenya apa ya? Ketika kemudian seperti di fakultas kita ini ada mengikut Kementerian Kemendikbud, peraturannya dari ikut Kementerian Agama. Seperti apa? Seperti tadris bahasa Inggris, matematika dan sebagainya. Itu kan
sebagian ikut Kementerian Pendidikan, sebagian ikut Kementerian. Misalnya begini ya, di PBA kan namanya pendidikan bahasa Arab kan. Nah, sedangkan bahasa Inggris namanya Tatus bahasa Inggris. Itu di samping karena satu ngikut kementerian satu yang lain, juga karena tadi ada coupling gitu kan, nggak mau tersaingi. Nanti kalau pakai pendidikan bahasa Inggris itu UM tersaingi, menambah persaingan di UM. Jadi ada kepentingan coupling untuk politis. Oh, situlah kelihan pengelola perguruan tinggi. PAI itu banyak, UM juga ada PAI mas, meskipun dia kampus umum. Di UB juga ada yang mirip dengan kita, namanya Administrasi Pendidikan. Kadang-kadang kalau ujian CPNS ya hanya di SPDI, SPD, Ketrim, sebutkan nanti lulusan manajemen pendidikan, pendidikan Islam. Biasanya sekarang semakin begitu. Jadi posisi kita semakin diakui. Formasi CPNS bagaimana? Nah, yang nanti dilihat di kualifikasi ini pendaftarannya itu. Biasanya kan garis miring. Nanti bisa masuk. Ya kita harapkan semakin ada perhatian yang setara antara lulusan Kementerian dengan lulusan Kemendikbud. Sehingga dengan seperti itu peluang sampean jadi CPNS. Itu. Kan bukan. Oke, kan. Lanjut. Masih kuat? Sampai jam berapa? 17.30. Oke, ini sudah. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Ya, minggu depan mungkin masih wawasan biar kita mau praktek. Prakteknya nanti kalau kayak audisi gitu kan. Mau yang diuji itu praktek. Tapi kalau belum siap saya beritahu. Saya ini orangnya pemalu. Mau usah praktek pak? Bisa praktek pak? Penilaiannya jauh dari praktek. Ya seharusnya begitu. Tapi saya ini kan orangnya lulus. Saya ini kan orangnya lulus ya. Bukan tipe killer atau miller gitu kan. Yang penting sampai itu harus bisa menangkap pesan-pesan saya tadi itu. Oh ternyata begitu toh. Jadi guru. Oh begini toh. Oh ini yang mahal. Oh. Wis kadang. Nah ini maunya sampai jam 5:30. PT aja pak, PT aja. Nggak sampai setengah, PT aja pak. Oh ini aja. Maka saudara-saudara nanti kalau ada pertanyaan silakan di WA ya. Kita bisa berinteraksi. Kalau belum puas, mohon maaf saya kurang puas. Iya. Tapi kalau masih kurang puas ya saya buatkan video YouTube. Dan menyaur utang saya pada teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.